Ya, Anwar. Hari Senin, penguasa Ya hari Senin Allah, itu adalah si tolong. setan putih yang menyamar. Walalala, ini kok bisa sangkut paut dengan gua nanti lebih parah lagi nih kalau kita sangkut-sangkutin dengan gua Ayo, gua gelap ini. ayo, Aduh, ayo, aduh, ayo, aduh. ayo, 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 ayo. Sadar. wah, Ketok-ketok itu kepala yang kosok-kosok, kuduk, kata si Bang Keita. Ini bahaya loh cebok kalau kita kaitkan ya dengan Loh, gua iya, ini, iya. gua gelap. kok kita kait-kaitkan apa adanya saya baca kok. Iya maksudnya kok nggak kebetulan gitu loh Pak. Bukan kebetulan deh, emang betul kok kebetulan. Iya maksudnya itu ke situ mengarahnya. Si setan inilah yang memberi ayat-ayat setan ke mulut Muhammad. Di cerita ini, waktu dia menyembah apa itu apa namanya dewanya orang pagan yang berbentuk bangau itu. Di cerita ini, di narasi mereka, setan yang sama adalah penguasa hari Senin. Turunnya itu hari Senin, bufat Quran, bener? 17 Ya. 17 apa Rabiul Awal apa namanya ya? Lupa siang. Iya betul. Nah, nabinya mereka pun dikatakan lahirnya hari Senin. Nah loh, Matinya Ajab. juga hari Senin, meninggalnya hari Senin juga guys. Ajab lah kalian. Mana nih? Hancur lah kalian. Berarti karya setan dong. Iya meninggalnya hari Senin. Coba bayangin, dapat wahyu pertama juga hari Senin. Dan si pemberi wahyu pemilik hari Senin. Ayo loh. Waduh, maksudnya banyak yang murtad nih. Jadi saya ingatkan kawan-kawan ya, inilah logika mereka yang dilempar ke kita. Benar saya bilang ya? Iya betul. Inilah logika mereka yang lempar ke kita. Karena ini di ada yang kepala bilang gini nih. Utusan setan dong. Ya bukan saya yang ngomong loh ya. Ini pemirsa yang menyimak sendiri loh ya. Loh, makanya saya bilang kebetulan nggak sih? Sangat kebetulan, sangat. Sekarang kalau kita tanya, kalau kita coba berpikir mengenai topik ini, mengapa pada saat Romawi punya hukuman penyaliban, Yesus di situ? Kenapa nggak nunggu pada saat Hitler misalnya, hukumannya itu dimatikan dalam ruang gas? Kenapa pada saat Romawi? Kebetulan bukan? Sangat kebetulan. Pertanyaan yang sama saya tanya sama Islam. Kok kebetulan amat nih si setan kalian penguasa hari Senin, itu kalian turun hari Senin? Matinya pun hari Senin, itu nabinya. Lahirnya hari Senin. Nah loh, gimana ceritanya itu? Kebetulan atau emang betul? Kalau mau jawab Islam, mencret aja kalian. Ada yang bilang puasa juga Senin Kamis katanya. Loh, tahu kenapa Kamis? Ini bicara Kamis nih. Saya bilang kan kentut pun Allah saya bisa dapat loh. Kenapa Kamis? Kita baca. Karena Kamis adalah hari yang baik. Di sini dibilang Muhammad itu menetapkan hari Kamis untuk pergi ke Tabuk karena dia lebih menyetujui itu. Di narasi lain mengatakan ini adalah hari yang baik. Sekarang, nah ini masalahnya nih. Masalahnya ini waktu dia sakit parah di hari Kamis pula. Nah ini nih kan kebetulan kan? Kita lihat. Oh Kamis katanya. Hebatnya hari Kamis kan gitu cerita. How great that Thursday was. Oh begitu hebatnya hari Kamis karena mereka percaya hari Kamis hari baik. Dan penyakit Muhammad makin parah di hari Kamis. Coba kalian. Kebetulan kayak ini semua? Mereka punya loh kontradiksi yang dilempar ke kita. Berkali-kali saya bilang. Mengenai penyaliban ini pun paradoks yang bisa mereka lempar ke kita. Karena kalau tanpa penyaliban, tidak ada lagi kerja Isa turun ke bumi. Benar nggak bukan? Apa kerja Isa? Iya. Cuman bunuhin babi sama membatalkan jizyah. Terus apalagi ini tugas yang hebatnya nih, yang paling pertama, mematahkan salib.
Kalau tanpa ini nggak ada kerja Isa lagi. Cuman bunuh babi orang Kristennya suruhnya nih. Suruh lagu Natalnya mati babi semua sudah. Ya. Inilah narasi-narasi mereka yang mereka bentuk untuk melempar ke kita. Sementara yang ini kebetulan kah? Saya nggak tahu kebetulan nggak ini. Coba Islam jawab, lu kebetulan nggak ini? Kenapa harus penguasa hari Senin yang datang ke dia? Dan hari Senin pula itu apa itu yang tanggal 17 Zulhijjah apa namanya itu? Ya. Bukannya hari Senin itu? Sementara hari Senin adalah harinya si iblis putih, Al-Abyad. Nah, Ya, tahu. ini yang ada sama kalian Muslim. Jadi jangan kalian coba lah bicara lompat-lompat ke Alkitab, cari paradoks lah, kontradiksi. Capek kalian ya. Di kalian yang ada yang busuk-busuk, yang hancur-hancur begini. Sama kami nggak ada yang begini ya. Sekarang bagaimana kami menginterpretasikan apa yang kami baca, itu aja di Alkitab kok. Pada saat Kalau muncul, ya. Muslim nggak tahu ini ya Pak ya, ini si Oh, Cebok kasih iya. hikmah tuh hari Ayolah. Senin bulan Rabiul Awal tuh. Ayolah kalian. Ajaklah sudah. Nah, itu Kemenak sendiri yang nulis loh. Mau nggak percaya? Waduh, Cebok. Aduh. Gimana nih Cebok? Bikin banyak yang murtad Mas Tegar nih. Kebetulan nggak gitu loh maksudnya. Apa iya Ya. ini kebetulan gitu loh Ini maksudnya. betul. Saya nggak bilang kebetulan, ini mah betul. Kok kebetulan? Iya. Iya maksudnya yang disonai loh, kebetulan nggak nih, yang gitu kan? Jadi salam sadar aja buat teman-teman Muslim. Saya nanyanya nggak kebetulan bukan. Betul nggak ini gitu bukan? Oh iya, betul nggak ini? Cebok aja, gimana ini? Muslim mau nanya, maunya Muslim yang nanya gitu ke kita di sini biar kita jawab gitu. Saya nggak perlu mikir lama-lama untuk menjawab pertanyaan Muslim yang coba-coba bicara paradoks loh. Nggak perlu lama-lama saya. Cepat saya bisa jawab. Dan semua dari data Islam. Ngapain saya jawab dari data kita? Jakunya ajaran damai, katanya berkat untuk alam.